Perkenalkan, nama saya Paras Tempur dengan NIM 0540 64089 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktik 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu dengan soal Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JSON file dengan dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, di sini ada struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Dengan catatan, nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Dan halaman stok bahan ajarnya ada kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah safety bahan ajar, status. Juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar dan terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Oke, dan juga ada tracking delivery order, yang dimana halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 ya, yang dimana menampilkan fitur pencarian berdasarkan nama DO atau NIM, kemudian tahun berjalan, ada juga slot number, ada NIM, ada nama. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat ya codingnya. Di sini ada aset, yang mana aset ini terdiri ada CSS, ada image logonya, ada data, di mana data ini ada data bahan ajar JSON yang didapat dari tugas yang telah dikasih ya dari sini. Kemudian ada JS-nya, JavaScript-nya, ada komponen di mana ada app model JS, DO tracking JS, order from JS, status batch JS, top table JS, dan lalu service, di mana service-nya ada API.js, template loader JS-nya, kemudian app.js. Lalu ada templates-nya, di mana templates-nya ada app model HTML-nya, DO tracking, order from, sama seperti di komponen ini ya. Lalu ada index HTML-nya. Oke, untuk pertama kita akan lihat CSS-nya seperti ini untuk CSS yang telah saya buat. Oke. Kemudian ini logo UT-nya. Dan ini data bahan ajar. Oke, kita langsung ke indeks HTML-nya, dimana ini untuk contohnya ya, sistem pemesanan bahan ajar UT. Ini kode ini untuk mengambil CSS yang sudah dibuat tadi, untuk mengambil CSS-nya. Kemudian yang ini untuk mengambil framework Vue.js-nya. Lalu ini untuk untuk logo UT-nya tadi. Lalu yang bagian sistem pemesanan bahan ajar ini itu untuk bagian judulnya. Dan ini universitas terbuka juga bagian judulnya di bawah sistem pemesanan bahan ajar. Lalu ada menu, di mana di halaman pertama itu nanti ada menu stok bahan ajar, lalu ada tracking DO-nya. Kemudian pada halaman stok itu saya buat ada table, di mana nanti kita bisa memilih menurut PJJ atau stok atau kategori listnya. Kemudian ada stock table, stok table. Kemudian ada from. Lalu ada halaman tracking. Ada halaman tracking ini kita bisa Oke, pada layout tracking ini, halaman tracking ini itu menampilkan ya data delivery ordernya, dimana disitu kita nanti bisa mencari berdasarkan nomor di ordernya, lalu bisa mengedit pengirimannya. Adapun disitu juga saya membuat tampilan perjalanan paketnya dengan data itu dengan data dikirim menggunakan props. Lalu ada service API.js ini digunakan untuk ambil data dari file JSON menggunakan fetch, dimana fungsinya itu untuk membaca data bahan ajarnya, data paketnya, lalu data trackingnya. Lalu service template order JS ini itu untuk mengambil file template HTML dari foldernya, misalnya template yang bagian template yang ini. Kemudian template-nya itu kayak stok table HTML atau order from HTML seperti itu. Kemudian
ada beberapa komponennya. Di sini tuh untuk memanggil seluruh view komponen yang saya gunakan pada aplikasinya, dimana yang status batch ini untuk menambahkan status aman atau menipis atau kosong pada produknya. Lalu stok table ini untuk menampilkan menampilkan data stoknya pada table stok. Lalu order from ini untuk from tambah datanya, di tracking listnya untuk tracking delivery ordernya, lalu add modalnya untuk modal edit atau konfirmasi nanti. Lalu ada ini root view ini untuk dimana file itu kayak pusat aplikasinya gitu, yang mana dia tuh tugasnya seperti kayak membuat instance view-nya atau menyimpan data utamanya gitu. Dia kayak mengatur komponen-komponennya, mengatur status aplikasinya seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat modalnya seperti ini saya buat, trackingnya seperti ini. Nanti di situ ada form tambah DO-nya, kita akan bisa menambah DO baru jika ada delivery order barunya. Lalu dimana situ kita akan memilih ekspedisinya, memilih paket bahan ajarnya, kemudian ada detail paket. Ini untuk detail paket yang udah tertera ya, dimana nanti ada kode paketnya, nama paketnya, isi paket, dan total harganya. Kemudian nanti untuk di situ di bagian di aplikasi itu juga bisa ada pencarian delivery ordernya seperti ini untuk bagian DO tracking HTML-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya juga membuat teman pengiriman. Kemudian ada order from seperti ini. Ini untuk tambah bahan ajar ya. Kemudian ada status page ini. Kemudian ada stock table seperti ini. Ini untuk informasi bahan ajar utama. Dimana di situ ada kode, judul, kategori, BJJ, rak, harga, quantity, safety, status, dan aksi sesuai dengan tugas yang diminta. Ini ya, yang minta di sini. Selanjutnya kita lihat bagian app.js-nya seperti ini, DO tracking-nya. Nah, seperti ini ada view komponen, DO tracking, ada computed-nya, ada method, ada voucher-nya, voucher 1 dan voucher 2. Kemudian ada order form seperti ini untuk order formnya, order form pada JavaScript-nya. Sini ada voucher-nya juga. Nah, seperti ini untuk bagian status batch-nya dan stock table. Seperti ini. Oke, kemudian ini API.js-nya dan ini template loader-nya. Selanjutnya kita run, dimana sini saya akan open melalui OS server. Nah, seperti ini. Ada stok bahan aja, tracking DO, dibuat informasi bahan ajar UT. Kita bisa memilih ya, disini kan untuk semua UPBJJ kita bisa memilih Jakarta atau Surabaya. Nah, seperti ini Makassar, Padang, sesuai dengan tugas yang diminta, dimana dia akan terdapat fitur untuk melakukan filter dan insert data stok sesuai tugas menggunakan elemen yang dimana kita bisa memilih usul UT daerahnya ataupun kategori mata kuliahnya. MK wajib, MK pilihan, sorry semua BJJ Jakarta. Ini kita pilih MK wajib atau MK pilihan. Kemudian atau Makassar, wajibnya tidak ada karena di data tidak ada ya. Kita bisa sort data menurut judulnya atau stoknya. Lalu kita bisa reset ke awal. Di sini untuk pre-order ini itu akan menampilkan yang harus kita order ulang. Nah, dia akan menunjukkan di mana produk yang sudah menipis yang harus kita order kembali. Oke, di sini juga kita bisa ada edit dan hapus seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita ada tambah bahan ajar, misalnya kode mata kuliahnya, kategori wajib, lokasi tempat. Ini untuk safety stocknya, judulnya BPJJ Jakarta, jumlah stok 30, harga 30.000. Simpan datanya. Oke, data masih disimpan. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya itu dimana pada tugas ini kita diminta menggunakan fitur pencarian nomor DO dan NIM untuk menentukan fitur menambahkan input delivery order baru. Ini sama ya seperti tugas-tugas sebelumnya. Langsung saja ke halamannya, masukkan NIM. Ini yang sudah ada pada data JSON sebelumnya. Kita akan contohkan. Kita
pilih ekspedisi, jenis irregular, pilih paket ajar. Nah, dia akan langsung muncul ya, ada kode paket, nama paket, isi paketnya, dan total harga yang harus kita bayar. Kemudian di sini tanggalnya, dan kita simpan dari pre-ordernya. PO berhasil dibuat. Oke. Pada tugas di apa namanya juga ada nih apa seperti kalau misalnya ada yang lupa kita isi misalnya namanya kita isi di ekspedisi reguler tapi kita lupa nih pilih pakai bahan ajarnya, dia nanti akan muncul pop up peringatannya seperti ini, kita belum pilih kita disuruh akan pilih paket. Itu pun untuk yang bagian-bagian yang lainnya ya. Kemudian untuk mencari PO kita juga bisa kita buat nah seperti ini keluar ya. Oke, kita juga bisa lihat tandanya. Nah, detail trackingnya ada nomor DO 2025 nama, name, ekspedisi, dan total. Ini adalah untuk timeline tinggi. Jadi kita juga bisa menambahkan progres pengiriman. Misalnya ini sudah tiba di lokasi tujuan. Nah, dia akan buat tulis ya. Dia akan muncul langsung pada timeline pengirimannya. Oke, baiklah. Itu saja. Sekian dari